Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Nah, sudah sarapan atau belum? Belum? Kenapa kok belum? Ya sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak pimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita bisa semangat lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita melakukan ice breaking tepuk semangat. Semuanya sudah bisa kan? Tepuk semangat. Bapak saya kasih contoh ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya anak-anak. Ya udah. Kita bareng-bareng ya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, ada yang tahu kita kemarin belajar apa saja? Ayo. Ya, benar sekali. Kita kemarin belajar mengenai wujud benda dan benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita belajar mengenai menceritakan kembali isi teks. Fase B kelas 4, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ayo anak-anak, silahkan dibuka buku selanjutnya. Nah, di situ ada pertanyaan, apa itu menceritakan kembali isi teks? Ada yang bisa menjawab? Bapak beri waktu ya 5 menit untuk memikirkan apa itu isi teks.
Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menceritakan kembali isi teks. Nah, di sini menceritakan kembali isi teks adalah mengungkapkan kembali isi atau suatu cerita dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tanpa mengubah sedikit pun makna, alur, konflik, cerita. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemahaman akan unsur cerita. Nah, itu tadi pengertian atau makna tentang menceritakan kembali isi teks. Bagaimana? Anak-anak sudah paham apa belum? Baik, kalau sudah, sekarang kita buka buku halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada tujuan menceritakan kembali isi teks. Ada yang tahu tujuannya apa saja? Ayo. Nah, tidak tahu? Oke, Bapak jelaskan ya. Nah, di sini ada 3 tujuan menceritakan kembali isi teks. Yang pertama yaitu memahami seluruh informasi dalam teks. Bagaimana, sudah paham? Oke, dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu lebih memahami unsur-unsur dalam teks seperti alur tokoh dan tokoh penokohan latar, permasalahan dan peristiwa dalam teks. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu dapat menyebarluaskan informasi berdasarkan isi teks yang telah dibaca. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Baik, kalau sudah paham. Baik anak-anak, kita agar tidak bosan dalam mempelajari pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat lagi dalam mempelajari materi-materi tersebut. Nah, enaknya kita bernyanyi apa ya? Kita bernyanyi cublak-cublak suweng aja ya. Oke, Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera-lere sapa guyun ndelikake sir, sir pong delik kopong sir, sir pong delik kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera-lere sapa guyun ndelikake sir, sir pong delik kopong sir, sir pong delik kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera-lere sapa guyun ndelikake sir, sir pong delik kopong sir, sir pong delik kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera-lere
kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Baik anak-anak, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada cara untuk menceritakan kembali isi teks. Nah, dalam PPT tersebut ada 6 cara
untuk menceritakan kembali isi teks. Yang pertama yaitu membaca teks cerita yang cermat atau berulang. Bagaimana? Sudah paham? Dan cara yang kedua yaitu temukan seluruh tokoh yang terlibat dalam isi teks. Yang ketiga, tentukan latar tempat dan waktu terjadinya dalam peristiwa teks. Nah, dan yang keempat, tentukan alur cerita berdasarkan rangkaian urutan peristiwa dalam teks. Nah, dan cara yang kelima, catat informasi penting dalam teks tersebut. Nah, untuk cara yang keenam, yaitu menulis atau menuliskan kembali isi cerita yang akan disampaikan sebisa mungkin menggunakan bahasa sendiri dan mudah dipahami oleh orang lain. Gimana anak-anak? Sudah paham kan tentang cara untuk menceritakan kembali isi teks? Nah, sekarang Bapak mau tanya, cara untuk menceritakan isi teks tadi ada berapa? Iya, benar sekali, ada 6. Ada 6 cara untuk menceritakan kembali isi teks. Baik anak-anak, kita melakukan ice breaking lagi ya. Kita melakukan tepuk semangat. Tadi sudah hafal kan dengan tepuk semangat? Ya udah, kalau hafal kita melakukan ice breaking ya. Tepuk semangat. Semangat. Yang mana sudah semangat lagi kan? Baik. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman selanjutnya ya. Baik. Nah, dalam buku tersebut ada sebuah cerita yaitu Sultan Ba'abullah. Nah, silakan dibaca ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Baik anak-anak, sekarang kita bahas bersama-sama ya tentang cerita Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah merupakan seorang sultan Ternate yang ke-24 menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Khairul Jamil. Kobar semangat Sultan Ba'abullah untuk mengusir Portugis semakin menyala ketika ayahandanya ditusuk dari belakang saat berunding dengan Portugis. Nah, dendam tak memakan waktu lama. Ia segera menyusun strategi untuk membalaskan ayahandanya untuk menghancurkan kekuatan Portugis di sekitar wilayah Ternate juga. Nah, maka dari itu, meletuslah Parang Soya dengan sekitar 127.000 prajurit dikerahkan untuk menghadapi Portugis. Salah satu benteng milik Portugis bernama Sao Paulo disiasakan paling akhir karena merupakan lokasi pembunuhan ayahnya. Nah, menghadapi Sao Paulo, Sultan Ba'abullah menyiapkan strategi khusus. Ia tak serta-merta menggeruduk benteng tersebut, melainkan menutup segala akses jalan menuju benteng Sao Paulo. Demikian pula penutupan akses ini berlangsung selama 5 tahun. Pada tahun akhirnya, tahun 1575, Sultan Ba'abullah memberikan kesempatan pada Portugis untuk hengkang dengan damai dari tanah Ternate. Maka dari itu, setelah berhasilnya mengusir Portugis dari Ternate, kekuasaan Sultan Ba'abullah semakin luas karena ia menetapkan perwakilannya dari beberapa
daerah seperti NTT, NTB, dan Bali. Sultan Ba'abdullah juga menguasai wilayah-wilayah Merauke, Raja Ampat, Sorong, dan Biak. Nah, tak hanya berhenti di sini saja, kekuasaannya juga sampai dekat dengan Australia dan Mindanao, juga Filipina. Nah, jumlah pemerintahnya yang berhasil ditaklukkan mencapai 72. Nah, maka dari itu, disitulah ia mendapatkan julukan penguasa 72 negeri. Nah, itu tadi teks cerita mengenai Sultan Ba'abdullah. Jadi Sultan Ba'abdullah itu sangat berjuang di masa mudanya ya anak-anak. Bagaimana, sudah paham atau belum? Baik anak-anak, kita melakukan ice breaking lagi ya. Kita melakukan tepuk semangat. Tadi sudah hafal kan dengan tepuk semangat? Ya udah, kalau apa kita melakukan ice breaking ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana, sudah semangat lagi kan? Baik. Nah, kita agar semangat lagi, kita bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi-nyanyi sorak-sorak bergembira. Nah, Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Indonesia merdeka.
Baik anak-anak, sekarang Bapak mau tanya. Kita tadi belajar apa saja, ayo? Nah, iya benar sekali. Kita tadi belajar mengenai menceritakan kembali isi teks dan juga tujuan menceritakan isi teks dan cara untuk menceritakan kembali isi teks dan juga teks cerita Sultan Ba'abdullah. Gimana? Sudah paham kan anak-anak? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, pembelajaran kali ini menyenangkan apa tidak? Alhamdulillah jika menyenangkan. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu mempelajari kembali isi teks cerita. Bagaimana? Sudah paham kan? Baik, sekian dari Bapak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.